Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Juniati, NIM 08051381823070. Saya berasal dari kelas B dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Ilmu Kelautan 2018. Di sini saya membuat tugas pengganti UAS saya yang berjudul Pengenalan Customizing GIS dan GIS Cloud Computing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari customizing GIS, pengenalan dari cloud computing GIS, serta cara kerja dan bagaimana bekerja dengan menggunakan customizing GIS dan cara bekerja menggunakan GIS cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi, dan jika ada salah saya mohon maaf. Selamat menonton. Pengenalan customizing GIS. GIS Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, bertoleransi, yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Customizing sama dengan menyesuaikan. GIS geografis. Bekerja dengan customizing GIS, sistem informasi geografi adalah suatu sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi geografi. Nama lain dari sistem informasi geografis yaitu sistem informasi keuangan. Nah, yang pertama ialah dengan menggunakan SIG, dapat membangun, menyimpan, mengelola, serta menampilkan informasi bereferensi geografis, seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Data ini bahkan sangatlah penting karena memiliki aplikasi khusus yang disebut dengan SIG. Sistem Informasi Geografis SIG, Geographic Information System, untuk menyajikan suatu digital dengan menganalisis fitur-fitur geografis yang terdapat di permukaan bumi. Penyajian data dalam bentuk SIG atau GIS ternyata masih belum banyak diaplikasikan data dasar dan data sektoral, termasuk data yang dipublikasikan oleh Bangka Barat. Nah, mempermudah dan penyegaran, BPS Kabupaten Bangka Barat sendiri memperkenalkan SIG atau GIS yang memuat data Kabupaten Bangka Barat dalam potensi Kabupaten Bangka Barat juga. Nah, selanjutnya, sistem informasi geografi atau SIG suatu sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi geografis. Nah, manajemen tata guna lahan SIG bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Nah, dapat dilihat dari gambar ini dengan menggunakan sistem pengendaraan jauh dan sistem informasi geografis, kita bisa membagi suatu wilayah yang mana untuk daerah wilayah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan lainnya, ataupun jalur-jalur lainnya. Nah, selanjutnya, dengan sistem informasi geografis, kita juga bisa merancang sebuah kota, di mana kita harus membangun jalan, di mana harus membangun hotel ataupun sebagainya, dan menganalisis tingkat kemacetan di kota tersebut. Selanjutnya, manfaat kedua yaitu inventaris sumber daya alam. 1. Untuk mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Untuk mengetahui persebaran area lahan yang potensial dan lahan kritis, area hutan yang masih baik dan hutan yang lelah rusak.
area lahan pertanian dan perkebunan, perubahan dan pemanfaatan penggunaan lahan, rehabilitas dan konservasi lahan. Nah, dapat dilihat gambar ini adalah gambar persebaran emas yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan SIG kita bisa melihat tambang emas. Di mana saja wilayah Indonesia yang memiliki tambang emas. Seperti di Papua, di Grasberg adalah salah satu emas terbaik yang ada di Indonesia dan berada di Papua. Manfaat yang ketiga adalah pengawasan daerah bencana alam. Dalam pengawasan daerah bencana alam, sistem informasi geografis memiliki manfaat antara lain melihat luas daerah bencana alam dan sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa mendatang, serta dapat menentukan tingkat bahaya erosi. 3. Memprediksi ketinggian banjir. 4. Memprediksi tingkat kekeringan. Yang terakhir, menyusun rencana-rencana pembangunan ulang daerah bencana. Kalian bisa lihat di peta ini yang earthquakes in Indonesia, yang peta gempa bumi yang terjadi di Indonesia tahun 1973 sampai 2013. Ini hampir di wilayah Indonesia pernah terjadi gempa. Yang kedua, apa itu cloud computing? Adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi, computing research seperti server dan storage melalui internet. Pada cloud computing terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan dapat digunakan secara berbagi atau shared service, dan bersamaan orang pengguna, mulai dari perorangan, korporasi, perorangan ataupun perusahaan. Dengan adanya cloud computing, infrastruktur server, developer, dan desain sebuah perusahaan dapat dengan mudah dikontrol melalui database yang ada karena semua data disimpan di mana perusahaan itu berada. Hanya saja, perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar karena untuk storage yang besar cukup tinggi. Cloud computing menyediakan akses ke server, penyimpanan, database, dan serangkaian layanan lain aplikasi luas melalui internet. Di Amazon atau AWS menyediakan layanan yang sangat lengkap, Elastic Computing atau server atau Windows yang bisa dirubah spesifikasinya secara spesifik. Ada RDS, Rational Database Service, Simple Storage Service, dan sebagainya. Contoh layanan cloud computing yang lainnya: 1. Google Drive, 2. Microsoft Azure, 3. Git dan GitHub. Cukup mudah dipahami, bukan? Setelah mempelajari, kita dapat mengoperasi Linux, membangun infrastruktur aplikasi yang kita bangun, serta menjalankan server dengan AWS. Nah, setelah kita menonton video yang telah kita tonton, kita dapat mengetahui apa sih pengenalan dari customizing GIS dan apa itu GIS Cloud Computing, dan juga bagaimana cara kita bekerja menggunakan Cloud Computing, customizing GIS, dan bagaimana cara kita bekerja menggunakan keduanya. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa banyak hal yang dapat kita baca dan dapat kita lihat dan dapat kita cermati, dan semoga ilmu yang dapat saya berikan sangat bermanfaat bagi si penglihat dan si pendengar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton hasil dari penjelasan saya. Saya Suci Juniati dari Universitas Sriwijaya menutup video tersebut dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.